Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang qualifying examination for applicant for Japanese Government Max Scholarship 2020. Jadi di sini Mimin coba membahas soal-soal seleksi beasiswa Jepang untuk di College of Technology Students. Dan yuk langsung saja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Jadi di sini walaupun soalnya dalam bahasa Inggris, tapi Mimin langsung ngerjainnya itu langsung Mimin transfer ke dalam bahasa Indonesia ya, biar Mimin nggak ngejelasin dua kali bahasa Inggrisnya terus bahasa Indonesia. Jadi Mimin langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, sebuah bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 14 meter per second. Berarti V0 itu adalah 14 meter per second. Dengan besar percepatan gravitasinya itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Ya, jadi di sini kita bukan pakai yang 10 meter per second kuadrat ya, tapi pakai yang 9,8 meter per second kuadratnya. Dan gesekan udara itu diabaikan. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola dari atas tanah. Oke, di sini tanya ketinggian maksimum ya. Ditanya adalah Hmax. Oke, karena di sini berhubungan dengan bola yang dilemparkan ke atas, berarti kita masuk ke gerak vertikal ke atas. Ya udah, untuk mencarinya pakai rumus apa? Yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH max. Kalau max berarti ketika nilai Vt-nya itu adalah bernilai 0. Sama dengan V0 itu 14 kuadrat dikurang 2 dikali 9,8 dikali H max. Maka kita dapatkan H max sama dengan 144 berarti 196 per 2 dikali 9,8 19,6 ya. Ya udah, berarti dapatkan 10 meter. Berarti kalau ditanya berapa maksimum height-nya, yaitu jawabannya 10 meter. Berarti kita isinya itu adalah yang C kayak gitu. Oke? 10 meter gitu. Next ke soal nomor selanjutnya, yaitu yang 1-2-nya. Jadi di sini walaupun satu soal, tapi satu soal itu beranak ya. Diagram menunjukkan hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk sebuah kereta yang berjalan lurus horizontal ya. Oke, ditanya berapa percepatan kereta ketika mencapai di 70 detik pertama. Oke, berarti kita sebenarnya percepatan di sini berapa ya? Oke, karena di sini tanya adalah percepatan dan ada hubungan grafik antara kecepatan dengan waktu, berarti kita bisa nyari aja langsung percepatannya itu adalah delta V per delta T. Delta V-nya berarti dari 28 ke 0 sini ya. Karena kan titiknya itu nyampe ke 70 detik pertama. Berarti 28 dikurang 0 per delta T-nya itu adalah 70 dikurang 0. Berarti 28 per 70. Oke, Mimin coba pakai kalkulator ya. 28 per 70 itu berapa? 28 per 70. Oh, langsung aja. Berarti 0,40 meter per second kuadrat. Berarti untuk yang kalau ditanya berapa percepatan kereta ketika mencapai ketika bergerak di 70 detik pertama, ya berarti nanti jawabannya 0,40 meter per second. Berarti C 0,40 meter per second kuadrat. Oke, next ke soal yang dua-duanya. Berapa jarak yang ditempuh kereta selama waktu 230 detik pertama? Oke, karena di sini ditanya adalah jaraknya, berarti kan kita tinggal hitung luas daerah di bawah kurvanya aja. Berarti kita batas ini. Pertama, berarti ini kan bentuknya itu seperti trapesium biasa ya. Oke, trapesium yang lebar, berarti luas trapesium itu kita kan masukin rumus diagonal 1 ditambah diagonal 2 per 2 dikali tingginya. Diagonal satunya itu kita anggap yang bawahnya, yaitu dari 0 sampai ke 230-nya itu nih, sampai 230. Berarti 230 ditambah dari sini. Nah, ini 70. Di sini 140, berarti kan selisihnya itu 70, berarti ditambah 70 per 2 dikali tingginya itu adalah tadi 28. Coret 14. Berarti di sini sama aja 300 kali 14 sama dengan 4200 meter. Berarti kalau ditanya tadi berapa jarak yang ditempuh kereta selama 20 detik pertama, yaitu berarti jawabannya yang D 420. Berarti D 424.200 meter. Oke, untuk yang soal nomor 2 ini, yang 1-2 ini masih lumayan simpel ya.
Oke, kita masuk ke soal nomor 2-nya. Jadi kalau tadi itu masih anak dari soal nomor 1 ya. Kalau sekarang benar-benar soalnya nomor 2-nya. Sebuah objek bermasa 2 kg dalam keadaan diam berada di sebuah bidang horizontal yang licin. Ketika objek itu didorong dengan dua gaya yang seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, benda itu bergerak dengan percepatan yang konstan ke arah horizontal ya. Hitunglah berapa percepatan horizontalnya itu. Oke, karena di sini dikatakan kalau percepatannya itu konstan ya, berarti gaya yang diberikannya itu akan selalu sama setiap waktu. Jadi dari awal sampai akhir itu sama. Ya udah, kalau ditanya percepatannya kita masukin aja sigma F per M. Sigma F-nya 10 Newtonnya ke arah ke kanan dan 4 Newtonnya itu ke arah kiri. Berarti 10 dikurang 4. Masanya berapa? Masanya itu 2 kg. Jadi sama 8 per 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kok 4 sorry, kok 8. Ini 6 ya. Salah. Berarti di sini 6 per 2 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Berarti nanti isinya aja ini 3 meter per second kuadrat. Next untuk yang nomor 22-nya. Sebuah objek bermasa M meluncur dari sebuah bidang miring ya, yang licin. Bidang miring ini sudutnya itu theta terhadap horizontal. Hitunglah berapa percepatan objeknya itu. Oke. Dimana mu aksen adalah koefisien kinetiknya ya antara benda dengan permukaan si bidang licinnya itu, dan G adalah percepatan gravitasinya. Oke, di sini sebenarnya udah pernah sering banget kita bahas ya, kalau teman-teman udah ngikutin video yang pernah Mimin bikin, itu tuh udah sering banget kita ngebahas tentang sebuah objek yang bergerak di bidang miring. Berarti kita tinjau aja gaya apa aja yang bekerja. Berarti yang ke bawah otomatis ada W, ke sini ada W cos theta karena tetanya itu akan sama di sini ya. Ke bawah sini ada W sin theta, ke atas sini ada N. Dan gaya gesek itu arah ke sana. Karena benda itu meluncur ke bawah, maka gaya geseknya itu ke arah atas. Oke, berarti kita tinjau dulu aja sigma Fy sama dengan 0. Otomatis cuma ada N sama W cos theta ya. Udah, berarti N-nya kayak gini aja, nggak usah diapa-apain. Atau disederhanakan jadi Mg cos theta. Selanjutnya kita tinjau terhadap sumbu X-nya. M dikali A. Sigma Fx-nya itu berarti ada gaya apa aja? Ada gaya W sin theta dikurang gaya gesek. F gesek sama dengan M dikali A. W itu Mg sin theta. F gesek berarti kan N dikali mu. N itu tadi udah dapat Mg cos theta dikali mu K aksen. Mu doang ya, sorry. Mu aksen aja. Sama dengan M dikali A. M-nya kita coret. Ya udah, berarti G-nya itu bisa kita gabung jadinya G sin theta dikurang cos theta dikali mu aksen sama dengan A. Berarti kalau kita lihat di option jawabannya, ya udah jawabannya itu kan yang A. Berarti di sini isinya tuh A G sin theta min mu aksen cos theta deh, kayak gitu. Jadi di sini emang tadi Mimin penulisannya kebalik antara cos sama mu aksennya, tapi nggak bakal salah. Tinggal diputar aja ya. Jadi mu aksen cos theta kayak gitu, bukan cos theta kali mu aksen. Oke? Next ke soal 23, maksudnya soal 2 di anak yang ketiga. Sebuah objek bermasa M1 dan objek B bermasa M2 dihubungkan dengan tali tak bermasa yang mana berada di sebuah bidang horizontal yang licin ya. Kemudian objeknya itu ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ya. Jadi intinya di sini ketika katrol itu dihubungkan, M2-nya itu kan akan bergerak ke bawah kan. Dan yang ditanya adalah berapakah tegangan tali dari sistem tersebut. Oke, ditanya tegangan tali. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus yang udah pernah kita bahas, yaitu A sama dengan W yang bawah ini yaitu W2 per M1 ditambah M2. Ya kan, masih ingat kan ya rumusnya kayak gini ya. Jadi kalau kita masukin tinggal M2G per M1 ditambah M2. Ini A-nya. Oke. Karena di sini tanya tension ya, yaitu tegangan talinya, kita tinggal uraikan salah satunya aja. Kita tinggal uraikan yang di sini aja. Berarti sigma F di massa 1 sama dengan M dikali A. Sigma F itu cuma T doang kan, yaitu ke kanan. M-nya itu kita tuliskan M. M-nya itu berarti M1 ya. A-nya itu berarti M2G per
M1 ditambah M2. Berarti kalau kita lihat di option jawabannya, ya jawabannya itu adalah yang E. Berarti di sini E. M1 M2G M1 plus M2. Oke, bisa lah ya untuk yang soal tentang katrol gini. Jadi kita bisa pakai rumus cepat. Tapi kalaupun teman-teman mau pakai cara lama ya boleh aja sih, terserah. Yang penting Mimin udah pernah sering bahas soal kayak gini. Ya, next ke soal selanjutnya. Nomor 3. Sebuah objek A bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per second ke kanan, menumbuk sebuah benda B dengan massa 1 kg yang sedang diam. Berarti di sini masanya, oke, di sini udah ada ilustrasinya, jadi nggak usah ditulis diketahuinya ya. Tinggal dilihat dari gambarnya aja. Setelah tumbukan, objek A bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ke arah kanan. Berarti V aksen A itu 5 meter per second ke kanan. Berapakah kecepatan benda B setelah tumbukan? Oke, di sini seperti biasa kita tinggal gunakan hukum kekalan momentum. Rumusnya MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. MA-nya berapa? MA-nya itu 4 kali 8 ditambah 0 karena bendanya itu awalnya itu diam ya, benda B-nya. Sama dengan MA-nya itu 4, VA-nya itu 5 ke kanan, makanya tetap positif. Kalau nanti ada tulisannya to the left, berarti nanti kasih negatif aja. Ditambah MB-nya itu adalah 1 kg dikali VB-nya itu yang ditanya. Jadi 32 sama dengan 20 ditambah VB aksen. VB aksennya itu didapatkan 12 meter per second. Karena di sini positif, artinya positif, bisa kita bilang kalau ini itu 12 meter per second to the right. Oke. Kalau emang ditanya velocity-nya, tapi karena di sini tanya itu what is the speed, berarti cuma the magnitude-nya aja, besarnya doang, yaitu nanti diisi 12 meter per second. Oh, meter per second-nya udah ada. Berarti nanti isinya aja 12, udah kayak gitu. Oke? Next ke soal nomor 2-nya. Anak yang keduanya. Sebuah objek dengan massa 1 kg diam pada sebuah bidang licin dan dihubungkan dengan sebuah pegas tak bermassa secara horizontal dengan konstanta pegasnya itu adalah 300 Newton per meter. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A ya. Objek itu kemudian dilepas dari keadaan diam, dari keadaan setimbang ketika pegasnya itu terkompresi 0,20 meter dari panjang awalnya itu. Oke. Tentukan kecepatan objek ketika pegasnya itu terkompresi sejauh 0,1. Oke. Jadi intinya gini, awalnya itu kan bendanya itu dihubungkan dengan pegas. Kemudian ketika kita lepaskan, maksudnya didorong, ketika terkompresi 0,20 meter, si pegas itu diam sampai akhirnya dia akan balik lagi kan karena ada gaya pemulih. Nah, ditanya pas 0,1 meter itu berapa kecepatannya kayak gitu. Nah, karena di sini berhubungan dengan osilasi dan ditanya adalah velocity atau kecepatan, berarti kita bisa langsung gunakan rumus yang V sama dengan omega A kuadrat minus Y kuadrat. Oke, A kuadrat itu adalah yang tadi, yang pas dilepaskan si pegas itu berhenti. Berarti kan kayak maksimumnya kan, berarti A itu kan adalah maksimumnya yaitu 0,2 meternya. Nah, omega, karena di sini kita main itu bukan pendulum tapi adalah pegas, berarti omeganya harus kita cari ke hubungan pegas, yaitu akar K per M. Berarti rumusnya menjadi ini. Ya udah kita masukin. Akar K-nya itu adalah 300, massa pegasnya 1 kilo. A-nya itu adalah 0,2 ya, dikurang kuadrat 0,1 kuadrat. Jadinya akar 300 dikali akar 0,03. Kalau kita kalikan berarti kan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 meter per second. Jadi kalau ditanya find the speed of the object, ya berarti jawabannya itu adalah 3 meter per second. Seperti itu. Oke, next ke soal selanjutnya. Nomor 4. Sebuah gelombang bunyi di udara memiliki frekuensi 170 Hz dan merambat pada kecepatan 340 meter per second. Tentukan berapa panjang gelombang ini, yaitu gelombang bunyinya ini ya.
Ya udah, karena di sini ada ditanya berapa panjang gelombang, ya berarti kita tinggal masukin ke rumus lambda sama dengan V per F. V-nya itu berapa? V-nya itu adalah 340 meter per second. F-nya itu adalah 170. Jadi di sini 2 meter per second. 20 meter per second berarti 2 meter ya. Berarti di sini wavelength-nya itu adalah ya 2 meter. Nanti isi yang ini adalah 2 meter kayak gitu. Next ke soal nomor 2. Sebuah objek dengan massa 4 kg berada pada lantai licin. Sebuah meja horizontal itu dihubungkan dengan salah satu ujung pegas dan bergerak sehingga menimbulkan gerak harmonik sederhana dengan periodenya itu 2 second. Berapakah periode dari pendulumnya itu ketika objek itu diganti menjadi 16 kg? Oke, berarti di sini kalimat-kalimat yang lainnya itu sebenarnya kayak pemanis aja. Intinya itu ketika masanya itu adalah 4 kg, periodenya menjadi 2 second. Nah, kalau ditanya masa 2-nya itu menjadi 16 kg, nah T2-nya itu menjadi berapa gitu kan. Nah, karena di sini kita adalah spring, berarti kan pegas. Berarti kita harus hubungkan periode pegas. Periode pegas rumusnya apa? T sama dengan 2pi akar M per K. T sebanding dengan M, sehingga kita bisa tuliskan T1 per T2 M1 per M2. Masukin M1-nya 4 per 16 sama dengan 1 per 4, berarti 1 per 2 ya. Karena ditanya itu adalah berapa T2-nya ya, berarti T2-nya itu adalah 2 kali T1. 2 dikali T1-nya itu tadi adalah 2 second, berarti 4 second ya. 4 second berarti ya udah, kalau ditanya what is the period of simple harmonic motion-nya, berarti teman-teman nanti jawabannya itu adalah yang 4 second-nya itu. Berarti di sini nanti 4,0 second. Nggak tahu sih ya pakai angka penting 0 atau cuma 4 doang. Ya, yang pasti intinya itu jawabannya itu 4 second ya. Next ke soal selanjutnya. Nomor 5. Sebuah kapasitas kalor dari air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Oke. Kemudian 2 kali 10. Oke, tulis dulu aja yang diketahuinya ya. Specific heat capacity itu kayak kalor jenisnya itu 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian sebuah massa airnya itu dengan massa 200 gram yang suhunya itu adalah 20 derajat Celcius dicampur dengan air yang massanya itu 300 gram yang dengan suhu 80 derajat Celcius. Hitung kecepatan, hitung suhu setimbang ketika keduanya itu campur. Oke, hitung berapa suhu setimbangnya ketika semuanya itu udah dalam keadaan setimbang ya. Abaikan perubahan panas dari lingkungan. Jadi di sini nggak ada penambahan kalor dari lingkungan maupun dari sistemnya. Jadi itu pure dari ya 2 objeknya itu, yaitu massa yang panas, air yang panas sama air yang dinginnya itu ya. Berarti kita tinggal masukin aja ke kalor, perpindahan kalor, asas Black. MC delta T sama dengan MC delta T. Massa pertama 200 gram dikali C-nya itu sama, kita coret aja nggak kepake. TC-nya itu berarti TC dikurang 20 sama dengan 300 dikali 80 dikurang TC. Nolnya kita coret jadi 2 TC dikurang 40 sama dengan 240 min 3 TC. Berarti 5 TC sama dengan 280. Berarti TC-nya itu sama dengan 56 derajat Celcius. Ya, berarti nanti di sini isi aja 56 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi di sini walaupun di sini ada Kelvin ya, Kelvinnya itu sebenarnya nggak kepake karena kan nanti dicoret nilai C-nya karena sama-sama air. Jadi air itu walaupun mau suhu berapapun ya kalor jenis itu tetap biasanya yang konstan, yaitu 4,2 Joule kilogram derajat Celcius, atau kalau dalam bentuk ini Kelvin ya. Yang penting jangan bingung, oke? Next ke soal yang 52-nya. Sebuah gas ideal dengan volume awal itu 1,5 meter pangkat 3 pada tekanan 10⁴ Pascal dengan suhu 300 Kelvin. Oke, dikompres, yaitu melakukan kompresi menjadi volumenya itu 1 meter kubik dengan panasnya itu menjadi 320 Kelvin. Hitunglah berapa tekanan akhir dari gas tersebut.
Oke, berarti kita tulis dulu aja. Berarti V1 deh. V1 1,5. Kemudian P1-nya itu 10 pangkat 5 Pascal. Dan temperaturnya itu 320 Kelvin. V2-nya itu menjadi 1 meter pangkat 3. Suhunya itu menjadi 320 Kelvin. Ditanya adalah P2-nya. Oke, di sini sebenarnya angkanya itu nggak terlalu rumit ya. Bedanya di sini kebanyakan pakai angka penulisan ilmiah, tau kan ya, yang ada 3,0 kali 10 pangkat berapa gitu. Jadi ini benar-benar pakai berdasarkan penulisan ilmiah. Oke, nggak masalah ya itu. Oke, berarti karena di sini ada ditanya gas ideal, ya masukin aja PV per T sama dengan PV per T. 111 2 2 2. P1-nya 10 pangkat 5 dikali 1,5 per 320. P2 dikali 1 per 300. Kok 320 juga ya? Oh sorry, ini 300. Ini 300 salah. Makanya kok kayak aneh. 300 Kelvin, berarti di sini 300. Berarti P2-nya itu adalah 32 kali 1,5 kali 10 pangkat 5 per 300 ya, benar, per 300. Maka didapatkan, mimin pakai kalkulator ya biar cepet ya. 32 kali 1,5 bagi 300. Oke, didapatkan 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi P2-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau di penulisannya nanti udah tulis 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal kayak gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung banget lah ya untuk yang penulisan ilmiahnya. Cukup sekian pembahasan soal untuk yang Max Scholarship 2020 ini untuk yang part satunya ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada yang bingung atau apa gitu, kalian boleh aja langsung tanya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa untuk pembahasan soal Max Scholarship 2020 untuk yang part 2-nya.